Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolres Tabada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan salat subuh.
Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan salat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh.
Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh.
Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya
Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara.
Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024.
Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh.
Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan.
Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolres Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir
hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesuraya Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya.
yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau West, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Maka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan salat subuh.
Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Besar Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya.
yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio dan Boyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi.
Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio dan Boyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesuraya Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang.
pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolres Tabada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi.
Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Besar Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basra Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut.
Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India.
TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio dan Boyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907
melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh.
Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya.
WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023.
Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri,
warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio dan Boyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya.
Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan salat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu
dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan salat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya.
yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh.
Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap SPD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi tampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasinya dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya. Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar. Setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh Pinang itu
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan. Informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Kri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya. Kata pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolres Tabada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini.
Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya.
HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Kribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan,
Berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah, kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya.
Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu
dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Besar Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Kribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut.
Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India.
TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut dan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh.
Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh.
Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh.
Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Maka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya.
Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara.
Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh,
Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Maka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh.
Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan.
Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor
sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesuraya Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak.
Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA.
Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Kribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023.
Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut,
Kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolres Tabanda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya.
Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara.
Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024.
Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh.
Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan.
Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor
motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesuraya Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak.
Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA.
Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Kribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023.
Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut,
Kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya
Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamlako Armadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr.
Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara.
Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024.
Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh.
Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan.
Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah
hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Mesuraya Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya.
yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau West, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serabi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah.
HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidi, AKBP Imam Asfali, mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di Pidi, Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh.
Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten PD pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Ribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara,
Ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyeludup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan, HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh.
Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka.
Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darboyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap 1 pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundupan. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh.
Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu
dalam pencarian polisi. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio Darmoyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah, ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Baka itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu.
Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah. Rekaman detik-detik Tribontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. KRI Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi, ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan. Oknum pengungsi Rohingya kembali bikin ulah. Kali ini 3 imigran dilaporkan kabur dari tempat penampungan. Menurut informasi yang masih dihimpun, ketiganya kabur saat para pengungsi Rohingya yang lain sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga pengungsi Rohingya itu dalam pencarian polisi. Kapolresta pada Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Intel Kompol Suryo Sumatrio dan Boyo membenarkan adanya pengungsi Rohingya yang kabur tersebut. Kendati kabur, ketiga pengungsi Rohingya itu kabur tanpa membawa barang pribadi mereka dan juga mereka melarikan diri dari gedung BMA tanpa dijemput oleh pihak lain. Terpisah ulama Aceh Abi Hasbi Al-Bayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung Balai Basura Aceh, Banda Aceh. Pasalnya, ia menilai tempat mereka saat ini tidak layak. Pimpinan Dayah Talibul Huda itu menilai basement gedung tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya.
yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia pun menjelaskan sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut. Salah satunya pilihan seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Warga Bangladesh berinisial HM 70 tahun ditangkap atas dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya di Aceh. Polisi mengungkap sindikat penyelundup pengungsi Rohingya sudah mengantongi sekitar 3 miliar rupiah. Demikian disampaikan Kapolres PD AKBP Imam Asfali dalam konferensi persnya pada Rabu 6 Desember 2023. Asfali menjelaskan dari setiap orang yang diselundupkan dari Bangladesh ke Aceh, HM mendapatkan uang sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah. HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 4 November 2023 lalu. Saat itu HM sempat menyamar sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Sindikat penyelundup ini berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Burandeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November lalu. Hingga saat ini polisi baru menangkap satu pelaku penyelundupan orang tersebut. Polisi masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PD AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah. Sebut Imam dalam konferensi pers di PD Rabu 7 Desember 2023, seperti dilansir Antara. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai sebagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong, Pasi Barendeh, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada 15 November 2023. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari 2 orang lainnya yang terlibat dalam sindikat penyelundup. Susupi Rohingya, terciduk WNA Bangladesh numpang hidup di Aceh. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Tak disangka, setelah 2 bulan berlalu, ternyata pengungsi Rohingya disusupi WNA Bangladesh. Mereka dengan leluasa numpang hidup selama 2 bulan ini di kamp pengungsian di Aceh. Dilansir Kompas.com, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham berencana mendeportasi warga negara Bangladesh yang ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Sebelum deportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2000. 2 bulan di Aceh, warga gerah, pulangkan saja Rohingya. Sudah hampir 2 bulan pengungsi Rohingya ditempatkan sementara di Balai Mesuraya Aceh BMA, Banda Aceh sejak tiba pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu. Berbagai cerita pun disampaikan oleh warga yang tinggal tepat di sekitar gedung BMA Lampineng itu. Salah seorang warga Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait para pengungsi Rohingya yang berbuat onar dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat. Secara umum, pengungsi Rohingya berdasarkan pantauannya rutin melaksanakan salat berjamaah walau tidak semua. Meski demikian, dia tetap tidak sepakat bila negara memfasilitasi mereka untuk tinggal di Aceh dan tidak dipulangkan ke negaranya. Hal yang sama diungkapkan oleh Alif Rizky Mujlah, warga yang berjualan tepat di depan BMA. Dia mengaku sejauh ini para pengungsi tidak pernah berbuat onar. Saya ingin mereka dipulangkan atau jangan di Aceh lah.
Rekaman detik-detik Sri Bontang usir perahu Rohingya, dihalau ke India. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang ke perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kapal itu diterjunkan untuk melakukan shadowing terhadap kapal kayu yang diduga mengangkut korban praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 lalu. Menurut Dinas Penerangan Angkatan Laut, kapal yang dikerahkan TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia Sri Bontang 907. Kejadian bermula ketika TNI AL melaksanakan patroli dan menerima informasi dari Guskamla Koarmadai soal adanya keberadaan kapal kayu. Kapal itu diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO pelarian Rohingya. Sri Bontang 907 melaksanakan shadowing sebagai langkah pengamanan dan monitoring kapal kayu saat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia India. Terkait hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali buka suara. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Pura-pura cari suaka, Rohingya ternyata disusupi, tak ada ampun deportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham mendeportasi WNA yang menyamar sebagai pengungsi Rohingya. WNA asal Bangladesh itu ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya. Dilansir Kompas.com, sejauh ini diketahui ada 35 warga negara Bangladesh yang ikut tinggal dalam penampungan di Aceh. Dari hasil identifikasi sementara, ada sebanyak 35 warga negara Bangladesh yang ditampung bersama imigran Rohingya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Sebelum dideportasi, Kedutaan Besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Saat ini tercatat 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023 lalu. 3 pengungsi Rohingya bikin ulah kini dicari polisi. Ulama Aceh minta imigran segera dipindahkan.